Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita sampai di ucapan bahagia yang ke-6, yang berbicara tentang sesuatu yang berharga, melihat Allah. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 5 ayat yang ke-8. Dikatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Saudara, dunia berkata, yang penting tampilan luar. Tetapi Yesus berkata, yang penting adalah hati. Karena dari hati mengalir segala sesuatu yang menentukan hidup kita. Saudara, apakah saudara pernah jalan-jalan mungkin ke sungai gitu ya? Lalu di sungai itu kita melihat ke dasar sungai itu. Kalau air di sungai itu jernih, lalu saat itu airnya sedang tenang, kita bisa melihat batu-batu kecil, ikan-ikan, bahkan mungkin pantulan langit di permukaannya. Tetapi ketika airnya itu keruh, beriak, semuanya akan menjadi kabur. Begitu juga dengan hati manusia. Hati yang murni seperti air yang jernih, mampu menangkap dan memantulkan keindahan Allah. Namun hati yang kotor, karena dosa, kepahitan, iri hati, dendam, kemunafikan, membuat pandangan rohani menjadi buram. Kita mungkin tahu banyak tentang Allah, tetapi tidak benar-benar melihat Dia di dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus mengundang kita untuk apa? Menyucikan hati kita, agar mata rohani kita dapat melihat Allah dengan jelas. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata suci hatinya berarti bersih, murni, tidak tercampur. Artinya hati yang fokus kepada satu hal, yaitu Allah saja, kepada kebenarannya, kepada firman-Nya. Tidak terpecah antara dunia atau Allah, antara ego dan kasih, antara kepura-puraan dan kebenaran. Yesus tidak sedang berbicara tentang kesempurnaan moral, tetapi tentang ketulusan hati yang ingin hidup benar di hadapan Allah. Hati yang suci bukan hati yang tanpa dosa, melainkan hati yang mau terus dibersihkan oleh kasih karunia Tuhan. Hati yang mau terus dibentuk oleh Allah. Di dalam Mazmur dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan Daud berdoa di dalam Mazmur 51 ayat 12. Ciptakanlah hati yang tahir di dalam aku, ya Allah. Kemurnian hati adalah karya dari Roh Kudus di dalam diri setiap kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin Ia akan terus membersihkan hati kita, membersihkan motivasi kita, membersihkan keinginan kita, membersihkan pikiran kita. Sehingga pada akhirnya yang tersisa hanyalah kasih kita kepadanya. Lalu Yesus berkata, mereka akan melihat Allah. Ini adalah janji yang luar biasa. Bukan hanya nanti di surga, tapi sekarang, di dalam pengalaman hidup sehari-hari kita. Orang yang hatinya murni akan melihat Allah, bekerja di balik setiap peristiwa hidupnya. Di dalam kesulitan, mereka akan melihat tangan Tuhan yang menopang. Di dalam keberhasilan, mereka akan melihat anugerah Tuhan yang memampukan. Di dalam air mata, mereka akan melihat kasih Tuhan yang menghibur. Mereka tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi mereka mengenal dan melihat Dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, mari kita jujur. Dunia hari ini sangat mudah mengotori hati kita. Media, ambisi, luka, dan dosa yang kita lakukan dibiarkan lama-lama membuat hati kita menjadi tumpul terhadap suara Allah. Dan ketika hati kita kotor, kita kehilangan kepekaan untuk melihat Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus mengundang kita untuk kembali memiliki hati yang sederhana dan murni. Bagaimana caranya?
Yang pertama, datanglah kepada Tuhan setiap hari dengan kejujuran. Jangan hanya membawa doa yang indah, tapi bawalah hati yang nyata di dalam kelemahan, pergumulan, dosa yang perlu diampuni. Yang kedua, izinkan Roh Kudus menyelidiki dan menyucikan hati kita. Katakan seperti Daud, ujilah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku. Ketiga, jagalah hati dari kepahitan dan kemunafikan. Hati yang murni bukan hanya tidak berdosa, tetapi tidak menyimpan kebencian. Ampuni, lepaskan, percayakan semuanya kepada Tuhan. Ketika kita hidup dengan hati yang murni, suci, kita mulai melihat Tuhan bekerja di dalam setiap aspek hidup kita. Bahkan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya kita anggap sebagai sebuah kebetulan. Saudara terkasih, Yesus berkata bahwa kebahagiaan sejati bukan pada kekayaan, bukan pada pengaruh, kedudukan, kekuasaan, tapi pada hati yang suci di hadapan Allah. Hanya hati yang bersih yang bisa melihat keindahan Allah di dalam hidup setiap kita. Hati yang murni bukanlah hati yang tidak pernah berdosa, melainkan hati yang selalu mau dibersihkan oleh kasih Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus menyucikan hati setiap kami. Saat kami melakukan dosa, saat kami memiliki dosa, kami segera datang, mohon ampun. Dan Engkau menyucikan. Dan biarlah setiap kami tidak menyimpan dendam, kemarahan, kebencian dalam hati kami. Biarlah Engkau yang membersihkan itu semua. Dan terus Engkau memurnikan hati setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, hidup kami, diri kami ke dalam tangan-Mu. Murnikan, sucikan, bentuklah terus seperti yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini mari datang kepada Tuhan dan biarkan Ia menjernihkan hati setiap kita, supaya kita dapat melihat Allah di dalam kasih, di dalam firman, dan di dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.